pada datang nih. Coba dilihat dulu. Kita tunggu ya sampai kurang lebih 4 menit lagi gitu ya di pukul 7 lebih 35, 19 lebih 35. Yuk, sekarang coba absen dulu. Boleh tahu dari mana saja ini teman-teman berasal? Coba lihat dulu. Belum ada nih. Wah, Jakarta. Kak Indah dari Jakarta. Siapa lagi nih? Ada yang dari luar Pulau Jawa? Udah dari Jogja. Dari Jogja ada. Iya sih, Hmm. ya. Dari Bandung. Bandung. Oke, Tasik. Wah, Teh Cici rajin ya Teh ya. Dari kemarin hadir, Alhamdulillah. Wah. Hmm. Kak Intan boleh diputar lagi Kak Intan sambil kita menunggu. Nih, saya Boleh lihat. dong. Nah, Maksi DIY Kak Juharwanto. Nanti ketemu tidak nanti nih tanggal 9 Kak. Ketemu. Alhamdulillah, ketemu ya Kak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Halo sahabat pemberani dimanapun berada, adik-adik sekalian. Nah, perkenalkan nama saya Kak Aci. Kak Aci ini berasal dari Jakarta. Nah, kali ini Kak Aci mau membacakan sebuah buku nih untuk adik-adik sekalian, sahabat pemberani. Judulnya adalah Bintang untuk Davi. Nah, kita lihat informasi yang ada di sampul bukunya ya. Buku ini diterbitkan oleh KPK. KPK tahu adik-adik? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi dengan serialnya Aku Anak Jujur. Judul bukunya Bintang untuk Davi. Nah, berarti tokoh utamanya seorang anak yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Halo sahabat pemberani semuanya, sampai jumpa dengan saya Kak Yayu dari Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Nah, adik-adik semua, kali ini Kak Yayu ingin membacakan cerita tentang Sri Sekumbi, Sri Aku Anak Jujur dengan judul Angin di Perut Oshi. Yang dikarang oleh Wes. Siapa yang Kuala Lumpur? Kak Sofia. Kak Sofia, Kang Maman. Ada. Tadi ada Kak Sofia. Oh, orange. Salah. Wah, wah. Alhamdulillah ya.
sudah 14.000 orang yang hadir. Tapi tidak apa-apa, biasanya tambah malam tambah nambah lagi nih. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi ya pada episode 3, eh, seri ketiga dari Nah, eh, Festival Ngobrolin Anak Hebat. Wah, anak-anak itu sebetulnya hebat ya. Nah, apa sih keunikan-keunikan mereka? Eh, Hari per hari kita kupas bersama-sama. Di hari pertama ada Kak siapa ya? Kak Lia. Lalu kemarin ada Kak Sehari. Sekarang ada Kak Aam. Kak Aam itu siapa ya? Kak Aam itu seorang yang aktif di bidang taman bacaan masyarakat. Kita korek-korek tuh di Festival Nah ini. Nah, Festival Nah ini, ngobrolin anak hebat ini adalah hasil kolaborasi dari Yapi Yapo, ya penyuluh ya pendongeng, dengan penerbit buku Dreamy. Pada kesempatan kali ini, para penyuluh kami yang tergabung dalam komunitas Yapi Yapo eh, juga penulis buku ingin berbagi kebahagiaan dengan rekan-rekan semua untuk bercerita bagaimana caranya lebih mendekatkan diri pada anak-anak dan lebih menanamkan nilai-nilai integritas, bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai integritas pada anak. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Kak Aam. Kak Aam itu siapa ya? Kalau saya lihat CV-nya Kak Aam itu keren loh. Kak Aam itu aktif di Taman Bacaan Masyarakat dan menjadi ketua forum TBM Jawa Barat, Taman Bacaan Masyarakat Jawa Barat. Keren ya. Beliau itu di berasal apa? Aktif juga di TBM Kota Bekasi dan juga di Kota Bandung ya, eh, di Bandung gitu. Beliau juga memiliki daycare, lalu banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah beliau dapatkan, di antaranya sebagai TBM terkreatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, juga mendapatkan Nugra Jasa Dharma dari Perpustakaan Nasional kategori masyarakat. Ih, keren sekali tuh. Sekarang kita kita akan mm, mencuri ilmunya, bukan mencuri sih sebetulnya, karena Kak Am sendiri akan membagikan ilmu kepada kita semua. Ini nih Kak Am nih, halo Kak Am. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap nih Kak Am nih. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya berbagi kepada teman-teman di sini dalam festival Nah ya, ngobrolin anak hebat. Nih, Siap, siap, siap. oke, tanpa berlama-lama. Oh, katanya apa cuacanya kurang mendukung? Oh, sinyalnya lunglep ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa bagus lagi ya. Iya. Eh, Kak Ang, eh, sudah berapa lama sebetulnya apa berkecimpung dalam bidang taman bacaan masyarakat nih? Eh, 12 tahun mungkin ya. 12 tahun. Iya, waktu itu masih di Bekasi. Nah, sekarang sudah ada di Bandung. Oh, sekarang sudah ada di Bandung ya. Iya deh. Kak Am siap Kak Am? Siap, siap, insya Sudah Allah. tidak sabar nih ingin berilmu pada Kak Am ya. Iya. Mangga silakan Kak Am. Baik, baik. Terima kasih, Master Juli, atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi, 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 pagi. pagi. Oke, eh sebentar ini saya ada dua ini jadi tidak terdengar. Sebentar, sebentar. Oke, eh izin langsung membuka slide sambil eh nanti ngobrol lebih lanjut tentang apa yang ingin di-sharingkan pada malam ini. Sebentar. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Eh, saya bilangnya Bapak Ibu apa teman-teman, tapi saya terbiasa dengan teman-teman karena siapapun usia berapapun kita adalah berteman. Jadi izinkan saya memanggil Bapak Ibu semua sebagai teman. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya disuruh sharing tentang bagaimana membangun TBM. TBM itu Taman Bacaan Masyarakat. Walaupun di luar sana masih ada yang mengatakan bahwa TBM itu pengembang kue. Tidak apa-apa karena memang TBM di yang lain adalah pengembang kue. Tapi TBM yang saya obrolkan malam ini adalah Taman Bacaan Masyarakat yang menginspirasi melalui pengalaman, tantangan, dan manfaatnya untuk keluarga. Nah, sedikit saya akan coba. Ini kenapa saya tidak bisa pindah ya? Padahal tadi bisa. Mau dibantu share screen? eh ini kenapa? Tadi saya bisa pindah, sekarang nggak bisa. Iya, tidak ada perubahan, Kak. Kakak boleh kirimkan ininya, PPT-nya, Kak, Oke, ke grup, Kak. siap-siap. Saya tutup dulu ya. Iya, coba teman-teman adakah yang punya pengalaman eh di sini sih ada TBM ya dari Taman Bacaan Masyarakat. Boleh share juga bagaimana tantangannya ketika mengelola TBM ya, teman-teman ya. Kak siapa ya? Ada Kak siapa di sini? Coba saya lihat. Kak Rum. Kak Rum? Masih ada Kak Rum? Wah, Kak Rumnya mana nih? Oh, oh baru mau buka ya. Oh, Kak Siti Latifah katanya baru mau buka juga nih. Kita berguru ya pada Kak Aam ya, Kak Latifah ya. Ini Kak Rum kemana ya Kak Rum? Oh, Kak bisa, Rum udah Kak. balik. Oke, oke. Silakan Kak, silakan. Mangga. Bisa ya, lanjut. Oke. Mohon maaf teman-teman. Barusan ada biasa kesalahan teknis. Teman-teman, ini saya ada di IG Umi underscore Berapo Omega. Boleh teman-teman lihat-lihat kegiatan-kegiatan literasi saya di sana bersama teman-teman. Kali ini eh, ingin memperkenalkan tentang Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat itu merupakan ruang gerak literasi yang diinisiasi oleh dan untuk masyarakat dengan berbagai nama yang berbeda di berbagai penjuru negeri. Jadi eh, hampir sama, bentukannya hampir sama dengan perpustakaan yang seperti teman-teman lihat di perpustakaan-perpustakaan sekolah atau perpustakaan kota kabupaten. Bedanya ini diinisiasi langsung oleh masyarakat. Jadi pengelola taman bacaan ini siapapun bisa menjadi pengelola taman bacaan. Namanya TBM itu istilah dari Dinas Pendidikan di bawah naungan pendidikan nonformal, namanya Taman Bacaan Masyarakat. Tapi di kenyataannya di lapangan eh, teman-teman mungkin banyak atau sering melihat atau bertemu dengan taman bacaan yang namanya berbeda, tidak TBM, tapi ada pojok baca, ruang belajar, taman pintar, rumah pintar, pokoknya banyak istilah-istilah. Bisa juga memakai istilah daerah. Misalnya di Gorontalo ada komunitas Tolo Tahu. Nah, itu nama Gorontalonya harus dicari.
Nah, selain taman bacaan, karena kalau taman bacaan adalah lembaga yang eh, diinisiasi oleh masyarakat. Jadi itu hanya komunitas kecil. Ada juga namanya Forum TBM. Forum TBM itu adalah kumpulan taman bacaan sebagai wadah berhimpunnya taman bacaan. Jadi kalau misalnya seperti saya, contohnya saya di Forum Taman Bacaan Masyarakat Jawa Barat. Nah, kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi ketua sampai 2026 mendatang. Dan saya dan teman-teman pengurusnya itu semuanya pengelola taman bacaan di kota kabupaten. Dan saya pun sama pengelola taman bacaan. Tetapi ketika dihimpun dalam lingkup yang besar, itu menjadi forum. Forum itu ada di tataran eh, apa namanya, di tataran daerah atau kota kabupaten, ada di tataran wilayah atau provinsi-provinsi, dan ada di tataran pusat. Nah, di Jawa Barat sendiri ada 528, itu Juli 2024 kemarin, ada 528 taman bacaan yang tersebar di seluruh, di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Sementara di nasional hampir mencapai 3.000 3.000 taman bacaan di beberapa provinsi. TBM sendiri apa jenisnya itu ada dua. Yang pertama adalah TBM mandiri dan yang kedua adalah TBM di satuan pendidikan. Kalau TBM mandiri yang memang benar-benar lahir dari eh, bisa lahir dari pribadi, personal, atau dari kumpulan orang. Dari kumpulan orang membentuk satu kegiatan, lalu eh, apa namanya, jadilah taman bacaan. Dan ini adalah contoh-contoh taman bacaan yang dilakukan secara mandiri. Biasanya karena mereka tidak mempunyai tempat yang khusus, mereka mempergunakan ruang-ruang yang ada di rumah pribadinya. Eh, atau jika memang disediakan oleh RT atau RW setempat, mereka bisa memakai fasilitas umum. Seperti itu. Ini juga model-modelnya ada yang ngampar di jalan, ada yang di angkot, ada yang di motor, ada yang di lapak baca ketika pasar minggu, ada yang di kemah. Pokoknya bagaimana caranya mendekatkan pustaka atau buku kepada masyarakat di semua kalangan. Sementara kalau TBM Satuan Pendidikan, di satuan pendidikan ini biasanya ada di PKBM. PKBM itu yang kayak paket A, B, C, itu PKBM namanya. Di sana ada program taman bacaannya. Atau juga ada di TK misalnya. Di TK juga itu berarti TBM-nya ada di bawah naungan eh, TK atau PAUD yang ada. Lalu ada juga TBM di bawah satuan pendidikan yang SKB. eh, itu juga berarti TBM-nya di satuan pendidikan. Jadi kalau TBM di satuan pendidikan biasanya ada biaya operasional yang digulirkan oleh oleh pemerintah. Beda halnya dengan TBM yang mandiri. Mandiri benar-benar mandiri, mereka mencari dan bagaimana cara mereka mempertahankan kegiatan taman bacaannya ya dengan menggali potensi yang ada di dirinya, yang ada di relawannya, yang ada di anggotanya, dan yang ada di lingkungan. Jadi potensi-potensi itu yang digali untuk apa namanya, menjadikan sesuatu yang bisa bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis. Nah, jadi sebenarnya taman bacaan masyarakat itu merupakan tempat belajar masyarakat sepanjang hayat. Karena teman-teman bisa pikirkan bahwa usia SD, SMP, SMA, perguruan tinggi mereka mempunyai tempatnya khusus. Ada sekolahnya, ada gurunya, ada seragamnya, ada kurikulumnya. Sementara ketika mereka menanggalkan itu dan mereka menjadi masyarakat, bagian dari masyarakat, mereka harus belajar kemana. Nah, taman bacaanlah tempatnya. Jadi, eh, ibu-ibu di rumah tangga, di PKK dan segala macam, ketika mereka ingin belajar, ya datanglah ke taman bacaan. Seperti itu. Jadi, TBM harus terbuka untuk semua kalangan eh, dalam
memberikan wadah edukasi kepada masyarakat. Nanti eh, bicaranya bagaimana kalau hanya bisanya segitu, terus dari mana dananya nanti kita bicarakan. Yang jelas bahwa taman bacaan harus menjadikan tempat belajar masyarakat sepanjang hayat. Nah, skema dalam layanan program di Taman Bacaan Masyarakat, karena apa namanya, Taman Bacaan Masyarakat itu tidak melulu memperkenalkan buku, tetapi semuanya memang terfokus kepada pustaka. Pustaka itu kan banyak ya, tidak hanya buku. Dan yang menjadi pokok dan hal utama yang harus dilakukan di Taman Bacaan adalah layanan membaca dan peminjaman buku. Kalaupun peminjaman buku karena bukunya masih sedikit tidak bisa dilakukan, tidak mengapa. Jadi bisa apa namanya dilakukan di tempat membacanya. Lalu setelah itu eh, ada hal yang memang harus teman-teman lakukan dalam dalam kegiatan di Taman Bacaan. Salah satunya yaitu program pengembangan 6 literasi dasar. Kenapa 6 literasi dasar ini yang diambil? Karena ternyata ketika tahun 2015 di Forum Ekonomi Dunia, Forum Ekonomi bukan Forum Literasi, Forum Ekonomi Dunia menyatakan bahwa masyarakat yang bisa survive dalam hidupnya ketika mereka mempunyai kecakapan 6 literasi dasar ini. Salah satunya adalah literasi bahasa tulis, numerasi, sains, digital, finansial, kebudayaan, dan kewargaan. Jadi ketika 6 literasi dasar ini bisa dipahamkan atau masyarakat bisa tahu tentang 6 literasi dasar ini, maka yakinlah bahwa si personal atau masyarakat itu bisa survive dalam hidupnya karena mereka sudah memahami betul akar dari literasi tersebut. Akhirnya diadopsi oleh pegiat literasi untuk diterapkan di taman bacaan yang ada. Jadi eh, ketika masuk ke taman bacaan, maka layanan membaca dan peminjaman buku akan terlihat di situ. Dan programnya plusnya adalah pengembangan 6 literasi dasar dengan berbagai kondisi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Lalu kita coba ini satu-satu. Ini kegiatan literasi baca tulis yang ada di Taman Bacaan. Jadi literasi baca tulis itu bagaimana si anak mulai menyukai buku dengan segala isinya dan Taman Bacaan mencoba eh, membuat kegiatan agar buku itu hidup gitu. Nah, karena eh, banyak banyak perpustakaan-perpustakaan yang bukunya banyak, bukunya bagus, tapi tidak tersentuh oleh banyak pembaca gitu. Jadi akhirnya bagaimana caranya buku itu menjadi hidup? Salah satunya adalah dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, misalnya kegiatan read aloud, terus kegiatan apa namanya reading group. Reading group itu biasanya mengambil salah satu buku. Biasanya kebanyakan novel, buku novel yang disukai oleh anak-anak remaja, lalu dikumpulkanlah 5 atau 10 orang untuk berkumpul dengan membawa buku yang sama dan bergiliran satu sama lain. Jadi satu sama lain misalnya kita apa namanya satu halaman satu orang membacakan, satu orang yang lainnya mendengarkan. Lalu setelah itu tidak sampai di situ, tidak hanya membacakan tapi dibahas bareng-bareng. Dibahas bareng-bareng sesuai dengan eh, apa namanya apa yang dia tangkap dari bahan bacaan tersebut. Jadi akhirnya ada forum diskusi di situ. Sampai 10 orang itu melakukan hal yang sama. Eh, Lalu berlanjut lagi seperti itu. Ada juga tentang mengulas buku, mereview, terus Bookisplay. Jadi Bookisplay ini bagaimana dari buku itu akhirnya kita bisa membuat satu karya. Itu kan menarik sekali, bisa dilakukan di rumah juga sebenarnya bisa. Cuma di taman bacaan kita selalu melakukan itu.
Itu literasi baca tulis. Lalu ada literasi numerasi. Bagaimana di literasi numerasi ini anak-anak atau yang masuk ke pengunjung apa namanya taman bacaan, mereka bisa mengartikan simbol-simbol yang ada. Lalu mereka bisa apa namanya bisa mencarikan solusi ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bagaimana mereka bisa memanage waktunya. Eh, Ketika mereka sudah mempunyai setiap harinya, masyarakat sudah terbiasa dengan eh, apa namanya, dengan jadwal dan waktu lalu ditepati, itu mereka sudah berliterasi numerasi. Ketika mereka sudah bisa eh, mencari solusi dengan bermacam-macam eh, apa namanya cara, mereka juga sudah bisa eh, menerapkan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun juga, ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu sudah berliterasi semuanya, baik literasi numerasi, baca tulis dan banyak hal. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah literasi sains. Bagaimana sesuatu yang eh, tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ternyata setelah cari caranya atau kita cari di dalam buku, ternyata itu mempunyai nilai yang bisa kita lakukan. Ini yang ada teman-teman lihat di layar. Ini adalah sampah organik. Jadi sampah yang benar-benar ada di rumah kita, lalu kita jadikan ekoenzim. Ekoenzim selama 6 bulan difermentasi, lalu setelah hasilnya di botol-botol itu, lalu kita kita olah menjadi sabun. Dan ini yang yang cantik-cantik itulah sabun hasil dari ekoenzim. Jadi akhirnya eh, ketika ketika kemampuan ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat sudah mengetahui ini bisa menjadi sesuatu yang potensi untuk nilai mempunyai nilai gitu, nilai nilai jual lah, nilai ekonomis. Karena kami juga alhamdulillah sekarang sudah menerima apa namanya eh, untuk hantaran di souvenir lah, souvenir ketika orang nikahan. Mereka meminta ke kita untuk membuat dari sabun ekoenzim. Dan di dalamnya kita kasih tulisan sebagai kampanye kita bahwa sampah kita harus apa namanya, dikelola dengan baik di rumah masing-masing. Lalu literasi digital. Literasi digital ini eh, pada era sekarang memang sangat-sangat sekali dibutuhkan karena bagaimanapun juga generasi saya mungkin agak Arab up up lah kata bahasa Sundanya mah kalau misalnya pegang HP, pegang hal-hal yang berbau digital gitu. Sementara apa namanya kesempatan yang ada di eh, apa di kehidupan saat ini semuanya serba digital gitu. Eh, Bahkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan eh, kepemerintahan, layanannya itu semua serba digital. Jadi, jadi kita bagaimanapun juga Taman Bacaan harus mendampingi masyarakat untuk memintarkan agar eh, apa namanya literasi digitalnya itu baik. Bagaimana dalam keamanan digital masyarakat bisa lebih paham gitu. Jadi tidak mengumbar eh, apa namanya kartu identitas dengan sembarangan di media sosial, tidak berkata yang tidak baik dalam media sosial walaupun kita tidak saling ketemu, tapi tetap itu menjadi santun. Terus di daerah-daerah malah teman-teman TBM mendampingi masyarakat bagaimana cara membuat alamat email karena semua aktivitas di apa namanya akses ke pemerintahan masuknya ke email. Jadi
memang banyak hal yang bisa kita lakukan di Taman Bacaan ini agar masyarakat bisa lebih meningkat dalam kegiatan literasinya, terutama di literasi digital. Kalau di gambar ini teman-teman sedang membuat film pendek karena ternyata kampanye melalui eh, audio visual itu lebih cepat mengena gitu. Bagaimana sekarang ketika TikTok dan Reel di IG begitu menjadi konsumsi publik yang sangat mudah, maka eh, teman-teman TBM berusaha untuk mengimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat, walaupun eh, ya masih masih eh, banyak juga yang belum maksimal, tapi kami terus berupaya untuk itu. Lalu ada literasi finansial. Ini adalah karya-karya dari teman-teman TBM. Jadi tadi seperti tadi ketika eh, bagaimana teman-teman TBM menghidupi apa namanya kegiatannya, salah satunya adalah menemukan potensi yang bisa dikembangkan di lingkungan. Nah, ini salah satunya. Ada potensinya berupa kuliner, mengembangkan bagaimana kopi bisa dikemas dengan baik lalu dijual. Lalu ketika ada TBM yang dekat dengan potensi bambu di wilayahnya, dijadikanlah satu kerajinan yang bisa menjadi nilai jual. Lalu ada juga eh, apa namanya hal-hal lain gitu. Ini baru sebagian yang kami masukkan di sini. Kami mempunyai dari Forum TBM Jawa Barat mempunyai katalog isinya semua produk-produk tentang eh, TBM yang ada di Jawa Barat. Tidak hanya kuliner, tapi ada juga buku, banyak buku-buku hasil karya dari Taman Bacaan. Lalu ada juga jasa dan handicraft. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan literasi finansial yang sudah dilakukan di Taman Bacaan. Selanjutnya ini yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan. Bagaimana kita mengingatkan kepada anak-anak bahwa kita adalah warga Jawa Barat. Ininya apa? Karena kita di Jawa Barat, lebih umumnya bahwa kita adalah anak Indonesia, warga Indonesia yang memang harus menjunjung tinggi semua budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Memperkenalkan permainan tradisional, memperkenalkan adat istiadatnya, lalu eh, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia bisa eh, apa menjadi menjadi jati diri gitu. Apa ya? Menjadi jati diri kita sebagai orang Indonesia. Lalu tentang kewargaannya, kita memperkenalkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Misalnya kepada anak-anak yang sekarang bisa dilihat bagaimana anak-anak SD sudah diizinkan membawa kendaraan bermotor keluar. Nah, itu kan sebenarnya literasi juga harusnya orang tuanya bisa mengkomunikasikan itu kepada anak-anak bahwa hak yang mereka bisa lakukan untuk itu ketika mereka punya SIM, dan ketika mereka punya SIM ya ketika mereka sudah punya KTP, dan ketika KTP itu bisa dilakukan ya ketika usia anak sudah 17 tahun. Itu salah satunya. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipegang di Taman Bacaan yaitu bagaimana keberadaan kita berdampak ke masyarakat, bagaimana kita terus berinovasi, karena fokus bisa satu, kegiatan bisa satu, tapi ketika itu diulang dengan inovasi yang baru, itu akan menjadi menyenangkan untuk masyarakat. Lalu kita juga harus punya orientasi kira-kira ke depannya seperti apa.
Nah, ini yang susah nih, konsisten. Karena banyak juga teman-teman yang nge-DM kami untuk bagaimana mendirikan taman bacaan. Tapi ketika kami pantau beberapa tahun kemudian, lalu apa namanya, mati suri. Itu memang butuh eh, apa ya? Butuh kita untuk terus berinteraksi antara sesama komunitas karena bagaimanapun juga ketika kita bertemu dengan sesama satu frekuensi itu bisa saling menguatkan. Oke, siap. 3 menit lagi. Lalu yang terakhir harus kreatif itu tentu. Oke, agak ngebut sedikit. Dan bagaimana mengembangkan TBM? Kita harus mempunyai profil atau portofolio. Lalu kita melakukan advokasi. Nah, ketika teman-teman TBM terus tiba-tiba ada forum, nah forumlah yang advokasi untuk bisa eh, bahwa perjalanan taman bacaan bisa lebih lebih berkembang. Lalu kita melakukan registrasi karena ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan taman bacaan yang ada di Jawa Barat, khususnya saya atau di pusat pada umumnya. Lalu kita harus mempunyai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi kita sebagai pengelola taman bacaan dan kondisikan juga sesuai dengan lingkungan yang ada di situ. Jangan sampai apa yang kita buatkan program untuk masyarakat, ternyata masyarakat sendiri tidak membutuhkannya. Nah, kami sekarang di sini, di Taman Bacaan kami, sedang melakukan survei. Survei kira-kira masyarakat di sini ingin dipahamkan tentang apa. Dan survei ini kita bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi, mereka membuat instrumennya, lalu dibagikan ke masyarakat di sekitar sini. Setelah itu kita lihat hasilnya, dan hasil itu yang akan dijadikan sebagai program. Lalu dokumentasi dan publikasi itu harus, karena media sosial sekarang ada di mana-mana, jadi itu manfaatkan untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan. Lalu sinergi dan kerjasama, karena bagaimanapun juga kita harus untuk bisa mencapai tujuan yang lumayan besar, itu harus bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya dengan Pentahelix yang sudah kita lakukan. Lalu kerelawanan, karena seperti tadi bahwa apalagi yang mandiri itu memang benar-benar kita dituntut untuk bisa survive dalam kegiatan. Makanya jiwa kerelawanan ini harus dipupuk dan terus dibudayakan. Tentunya karena ini untuk masyarakat, jadi pelibatan masyarakat harus diupayakan sehingga taman bacaan memang benar-benar berdampak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teman-teman, ini saya lupa tahun berapa, tadi lupa mau lihat ini adalah salah satu kerjasama dari Forum Taman Bacaan di Pusat dengan pihak KPK. Dulu eh, kita digembleng selama berapa hari saya lupa karena udah lama, tapi sebelum itu kita harus menulis. Jadi kita harus menulis, kita harus memberikan opini, lalu kita masukkan, lalu dikurasi dengan pihak penyelenggara KPK dan Forum TBM di pusat, lalu tersaringlah 40 taman bacaan untuk digembleng menjadi eh, Panglima Integritas. Eh, Makanya kenapa saat ini saya ada di sini, walaupun memang untuk apa namanya, untuk sertifikasi masih terhambat untuk yang madianya, tapi tetap gerakan Taman Literasi Integritas terus digemakan di taman bacaan kami karena support dari KPK dan Pusat Edukasi Anti Korupsi terus bergulir sampai saat ini. Hatur nuhun, mudah-mudahan pas waktunya. Terima kasih Kak Juli. Iya, aduh, saya baru tahu loh. Saya lama kenal dengan Kak Aam, terus saya juga ada perpustakaan di sekolah. Tapi saya baru tahu ternyata TBM itu berdaya sekali ya Kak Aam ya. Iya, makanya Banyak banyak sekali sekali. Makanya kegiatan-kegiatannya mohon ya. maaf jika selama ini saya begitu susah sekali dihubungi karena kegiatan-kegiatan yang luar biasa dan ada sekarang itu lagi verifikasi 100 sekian
TBM yang masuk di pendataan gitu. Oh iya iya. Ih, di TBM kan banyak buku ya Kak Am ya. Iya. Sekarang teman-teman mau nggak mendengarkan dongeng nih dari Kak Sari? Mau dong, mau. Mau ya. Nah, buku yang ditulis oleh eh, teman-teman dari para penyuluh anti korupsi yang tergabung dengan komunitas Yapi-Yapo, ya penyuluh ya pendongeng. Silahkan Kak Sari. Kak Sari sudah siap? Ya, siap. Enggak Kak Sari? Ya, dibantu Kak Intan ya, Kak Intan untuk share screen-nya. Ya, siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah, Bunda, dan adik-adik. Ini ada adik-adik yang ikut mendengarkan. Nah, eh, saya menulis eh, buku cerita itu dengan judul Nilai Ulangan Kayak. Nah, sekarang kan sebetulnya lagi ini ya, adik-adik dan anak-anakku ini sedang ulangan ini ya, sedang ulangan semester begitu ya. Dan nanti hasilnya akan seperti apa? Apakah akan sama dengan yang dialami oleh Kea atau tidak? Nah, kita mulai ya ceritanya. Nah, Kea ini duduk di kelas, ya melihat kertas ulangannya, nilainya tidak bagus, hatinya berdebar. Ada apa nih berdebar? Nah, kemudian uh, berikutnya, nah, kayak menyimpan kertas ulangan, kayak bingung apa yang harus dilakukan. Ya, Bu guru berkata, kertas harus ditandatangani. Ya. Nah, ini kayak bingung ya, kemudian bagaimana nih, karena hasil ulangannya nilainya tidak bagus. Ya. Jadi kayak menyimpan kertas ulangannya, dan kemudian sampainya di rumah, ia memegang tasnya erat-erat. Kayak merasa takut. Di rumah ibu mendekati Kea, Kea tidak ingin ibu tahu. Nah, bagaimana cerita selanjutnya nanti kita lihat di buku dengan nilai ulangan Kea. Ya itu saya sampaikan sedikit saja bocorannya dari uh, nilai ulangan. Wah, penasaran Kak Sari. Karena Selanjutnya apa ya si Kea nah, itu ya? ya Kira-kira itu Kea ya. kenapa sampai begitu ya Kak Sari ya? Ya, karena di sini Penasaran saya. butuh perjuangan nih dari Kea ya, bagaimana menyampaikan kepada ibunya dari hasil ulangannya itu. Ya bisa Oh iya bisa iya iya iya. dilanjutkan nanti ya ke Juli ya kalau bukunya sudah Kalau launching ya bukunya sudah nanti. selesai dilanjutkan ya Kak Sari ya. Iya. Terima kasih Kak Sari. Sambil kita akan melihat satu video. Teman-teman boleh siapkan pertanyaan buat Kak Aam ya. Silahkan, boleh dituliskan atau nanti raise hand ya. Oke, Mangga, silahkan Kak Intan. Silakan masing-masing boleh tuliskan dulu atau dicatat ya, nanti raise hand. Silahkan. Pada masa muda, Ernest Dowes Dekker atau Danurdirja Setiabudi dikenal sebagai pahlawan yang berani membela buruh dan petani pribumi dari ketidakadilan. Kisah inspiratif Setiabudi menjadi dasar lahirnya cerita Danu, seorang anak pemberani yang peduli pada makhluk kecil di sekitarnya. Melalui cerita ini, Danu mengajarkan keberanian, kepedulian, dan inspirasi dalam setiap langkah kecilnya. Dapatkan kisah inspiratif ini dan jadilah bagian dari Good Habit Stories. Ya, itu salah satu buku dari 6 buah buku yang sudah ditulis oleh kakak-kakak penyuluh di sini ya, penyuluh pendongeng. Di sana buku-buku dituliskan buku-buku yang integritas ya. Ada 9 nilai integritas yang tergabung dalam kalimat Jumat bersepeda kakak. Jumat jujur, mandiri, eh, bersepeda berani, sederhana, adil,
kakak dan kerja keras. Ya, sekarang sudah siap belum nih pertanyaan-pertanyaannya? Kak Am sudah siap menerima pertanyaan-pertanyaan? Siap, siap. Coba kita ada yang resen tidak ya? Atau kita coba baca dulu di Ada di ini di kolom komentar iya, barusan ya ada dari ya. Tasik kalau nggak salah. Coba katanya gini. Hmm, dari Bu Cici, dari Tasik ya. Katanya Kabupaten Tasikmalaya itu sedang memperkuat ini ya. Hmm, layak anak katanya gitu. Di mana ada banyak kegiatan yang bervariasi untuk anak-anak. Nah, TBM Saung Ambu diminta untuk mengisi acara Kak Aam. Bagaimana Kak Aam acara radio di kabupatennya katanya? Tapi mengatasnamakan forum anak nih. Gimana Kak Aam bersedia tidak nih? Oke, eh, jadi untuk forum anak ini sebenarnya TBM Layak Anak ini kita dari Forum TBM Jawa Barat juga sudah menginisiasi dan mendeklarasikannya ketika tahun 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu ketika kami mengadakan kemah literasi Jawa Barat, karena kita melihat bagaimana banyak sekali kasus-kasus anak kekerasan pada anak yang dibully dan segala macam, makanya kami mempunyai gerakan untuk mendeklarasikan TBM ramah anak. Lalu tidak hanya sampai di situ, kami pun langsung eh, apa namanya menghubungi para pihak lah yang terhubung. Salah satunya DP3AKB yang memang membawahi bidang tentang anak dan perempuan. Dan alhamdulillah disambut baik. Ternyata mereka mempunyai program PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak, yang itu menjadi salah satu poin ketika kota kabupaten akan ada satu penilaian khusus lah. Salah satunya adalah harus mempunyai PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak. Nah, Taman Bacaan kemarin sempat dilibatkan untuk masuk ke sana. Ada beberapa TBM yang juga sudah mengikuti prosesnya sampai saat ini. Cuma memang belum semua karena sosialisasinya baru kemarin tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun depan ketika ada lagi itu akan digulirkan kembali. Lalu bagaimana untuk menguatkannya antara forum dengan ketika sudah ada program ketika program itu sudah berjalan. Salah satunya ya benar dengan MOU. Karena ketika ada hitam di atas putih dan dua-duanya menandatangani dan menyetujui serta menyepakati kegiatan tersebut, maka dua-duanya akan mempunyai tanggung jawab yang sama. Jadi akhirnya MOU itu akan menjadi satu pengikat agar program yang sudah kita gulirkan bersama itu bisa tetap dilakukan. Jadi untuk Tasik yang memang saya sudah tahu kondisi Kabupaten Forum KTBM Kabupaten Tasik seperti apa, yang pertama dilakukan adalah benahi dulu eh, forum taman bacaan di Kabupaten Tasik. Kumpulkan teman-teman untuk membuat satu eh, gerakan yang lebih dari yang sekarang sudah dilakukan. Insya Allah kami dari Forum TBM Jawa Barat akan terus mendampingi teman-teman di daerah, a- a- asal teman-teman di daerah terus berkomunikasi dengan kami. Jadi insya Allah terus berjuang karena sama-sama di daerah, di wilayah, di pusat juga kita sama-sama berjuang dengan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kondisi. Demikian Kak Juli. Oh iya, terima kasih Kak Am. Begitu katanya Teh Cici. Nanti Teh Cici mungkin bisa lebih ini lagi ya. Sudah tahu kan ada Instagramnya Kak Am ya, yang tadi sudah disebutkan. Nanti mungkin bisa disebutkan lagi ya, Umi ya. Umi Siap, Aam siap. katanya tadi mengumikan. Iya, ada pertanyaan lagi dari Ibu Dini Maulida. Teh Dini, coba Teh Dini boleh langsung saja Teh. Oke, siap. Kedengeran nggak suaranya ya? Ada Kak Dini, ada. Aduh. Oke, Ya, baik. silakan. Assalamualaikum. Ini suatu kehormatan bisa ketemu lagi. Semoga masih ingat ya. Nah ini
menarik ini sebetulnya. Saya lihat tadi yang literasi apa itu kebudayaan. Nah ini saya lihat kayaknya literasi kebudayaan itu di sekolah-sekolah sudah mengupayakan ada ya mengenalkan budaya-budaya yang ada di daerahnya. Hanya saja mungkin untuk TBM-TBM yang ada di daerah sebetulnya apa yang menjadi kekuatan TBM ini ada karena saya lihat ya kalau untuk tadi buat pojok baca itu apakah termasuk TBM juga karena sangat disayangkan sekali ya ketika saya lihat di taman-taman yang ada di termasuk di Cirebon yaitu sudah tidak digunakan di dalam arti lemarinya ada terus juga bacaannya malah digembok gitu. Nah, itu mungkin akhirnya tempat itu jadi kurang ini juga ya maksimal karena kan sebetulnya kalau bacaan itu kan untuk orang-orang yang mungkin suka baca kan ada inisiatif apa bukan ada insight baru lah dari buku-buku yang ada. Nah, mungkin artinya bagaimana caranya bisa berkolaborasi bagi teman-teman komunitas untuk apa ya memberikan manfaat nih karena saya lihat tadi kunci-kuncinya itu bagus banget ada kolaborasi dan konsisten. Nah, itu mungkin artinya kita untuk anak muda nih biar bisa kolaborasi dengan TBM itu seperti apa ya? Nah, itu sih kurang lebihnya. Oke, Teh baik. Cici sudah tutup lagi ya. Eh, eh, Kak Am sudah bisa menangkap pertanyaan dari Kak Cici? Semoga semoga tidak salah ya. Saya barusan sudah mendengar dengan seksama. Oke, terima kasih Kak Dini. Mungkin yang Kak Dini lihat adalah kotak literasi cerdas atau kolecer ya. Karena itu tersebar di eh, taman-taman kota yang ada di kota kabupaten di Jawa Barat. Itu merupakan program dari kepemerintahan Jawa Barat tahun ketika Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur. Nah, lalu kepanjang tanganannya adalah Perpustakaan daerah Jawa Barat. Lalu disebarkanlah di semua eh, titik-titik taman-taman kota di 27 kota kabupaten. Mungkin ada yang memang saat ini terus berdaya dan bukunya di-rolling dengan buku yang terbaru. Ada yang memang sudah seperti yang tadi Kak Dini sampaikan. Tapi apapun itu, eh, apa namanya, kami dari Forum TBM Jawa Barat juga tetap apa namanya, mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan di eh, apa di taman-taman kota karena banyak teman-teman kita juga yang di rumahnya membuat mendisplay buku-buku dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan ketika waktu-waktu tertentu misalnya hari Minggu atau pas lagi ada kegiatan-kegiatan besar mereka membawa bukunya pustakanya untuk digelar di kegiatan-kegiatan yang ada keramaian yang ada. Nah, itu pun banyak dilakukan oleh teman-teman taman bacaan. Nah, bagaimana untuk para generasi muda berkolaborasi? Salah satunya adalah datang dulu ke taman bacaan yang ada tersebar di 27 kota kabupaten, yang 528 itu. Lalu nanti kita petakan kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan. Apakah langsung 6 literasi dasar kita coba garap semuanya atau misalnya satu-satu. Karena kemarin juga ketika kami datang di kegiatan Raimuna Daerah Pramuka Jawa Barat, seluruh anggota Pramuka usia SMA itu berkumpul. Ada mungkin 1.000 orang lah gitu. Lalu bergantian mereka diedukasi tentang kegiatan literasi dan luar biasa dalam kondisi yang panas waktu itu karena belum musim hujan eh, dengan jam-jam rawan antara jam 1 jam 2 terus mereka waktu itu saya berpikir sama teman-teman gimana nih ngobrolin masalah buku di tengah lapangan dipakai tenda terus panas terik apakah mereka akan fokus dan ternyata luar biasa mereka fokus sekali gitu sampai ketika mengulas buku reading group terus bookis play semua pokoknya semua aktivitas yang menghidupkan buku mereka lakukan dengan seksama jadi luar biasa generasi penerus kita itu
Eh, jadi ketika ada keinginan untuk berkolaborasi dan menjadi bagian dari eh, pencinta buku atau literasi, itu akan kami sangat eh, apa namanya, terbuka lebar gitu. Eh, boleh boleh melalui saya. Nomornya juga ada di grup. Silakan, jika memang eh, itu memungkinkan, nanti akan kami follow up untuk kegiatan ini karena kami memang sangat mencari anak-anak muda yang ingin berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi karena ternyata kunci untuk apa namanya, masyarakat kita berdaya, masyarakat kita eh, apa anti korupsi nih sekarang lagi mencoba ini, itu salah satunya adalah bagaimana pengetahuan literasinya itu eh, penuh gitu. Nah, ketika generasi muda ikut ulubiung di situ, itu akan sangat luar biasa seperti itu. Mungkin itu Kak Wah, ini yang bisa disampaikan, nanti ngobrol lebih lanjutnya iya. untuk follow up dan tindak lanjutnya, kita ngobrol secara langsung. Nomor saya ada di grup. Aduh, keren sekali Kak Aam. Ya, Kak Dini begitu ya, boleh follow up Kak Aam ya, ada di grup Ya. katanya. Nanti silakan saling kontak. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Kak Hafizah Sari. Kak Hafizah Sari ada di Jakarta nih, Jakarta Selatan. Katanya bagaimana cara memberikan kesadaran pada pejabat terkait setingkat RT RW untuk menggalakkan literasi karena di sana belum ada banyak taman bacaan yang tersedia. Terlebih masih banyak yang belum sadar bahwa literasi ini sangat penting dan sangat luas dampak positifnya bagi khalayak ramai. Begitu katanya Kak AA menyadarkan Bapak RT sama Bapak RW. Di daerah mana itu, Bu? Jakarta Selatan? Di Jakarta ya? Bentar-bentar. Ya, Saya baca deh. Di mana sih ini? di Jakarta Baru- Selatan, Kak. Barusan kurang kedengaran. Boleh Kak Hafizah Sari boleh secara langsung ini deh biar Jakarta Selatan ini sebelah mana? Kak Hafizah ada? Eh, jadi sebenarnya di kota kabupaten, di semua provinsi juga sudah terbentuk forumnya dan ada banyak juga taman bacaan yang tersebar. Di Jakarta pun eh, ada, nanti kalau misalnya mau dihubungkan boleh, di sana ada Kak Yudi sebagai Ketua Forum TBM DKI Jakarta dan kita bermitra dengan banyak pihak. Apalagi di Jakarta itu kemarin eh, teman-teman pegiat literasinya sudah diundang ke Qatar dan di Qatar itu hanya melakukan kegiatan yang ada di TBM kita gitu. Jadi sesederhana itu kegiatan yang sudah dilakukan di Taman Bacaan, Bukisplay, jadi menggali salah satu buku, lalu di dalam buku itu eh, menjadi satu satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Dan itu yang dilakukan Forum TBM DKI Jakarta di Qatar dan Qatar yang apa namanya membiayai keseluruhannya. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang tadi yang bertanya, boleh nanti saya hubungkan dengan teman-teman di Jakarta karena di Jakarta pun tersebar di beberapa kota eh, taman bacaannya dan program-programnya sama tadi mengusung 6 literasi dasar dengan kekhasan dari lingkungan sekitar TBM. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitar TBM-nya misalnya di apa di situ ada laut, ya tentang kelautan yang diusung gitu. Atau eh, yang berhubungan dengan eh, sejarah misalnya itu yang diusung. Jadi memang disesuaikan dengan lingkungan sekitar, tetapi yang kemampuan 6 literasi dasarnya tetap menjadi hal pokok untuk disampaikan ke masyarakat. Dan gerakan apa namanya dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah teman-teman forum sudah terhubung gitu. Tinggal
tinggal teman-teman langsung merapat saja ke forum taman bacaannya sehingga tahu titik-titik mana yang ada taman bacaan. Kalau kami di Jawa Barat, kami membuat peta digital literasi. Jadi akhirnya melalui aplikasi kita bisa tahu ketika saya misalnya lagi ada di Cianjur, saya tinggal klik Cianjur, tiba-tiba di situ sudah terlihat posisi-posisi taman bacaan yang ada. Cuma itu baru Jawa Barat yang bikin. Walaupun Jawa Barat juga masih masih sederhana, tapi mudah-mudahan sih nanti forum-forum TBM lain pun melakukan hal yang sama sehingga memudahkan ketika siapapun ingin terhubung dengan taman bacaan yang ada di sekitarnya. Semoga bisa menjawab. Kalau misalnya belum, kalau miss misalnya soalnya eh, saya suaranya terdengar kecil banget. Iya, iya. Semoga nyambung ya. Ya, Kak Hafizah Sari, boleh kontak Kak Aam loh untuk nanti supaya dihubungkan dengan teman-teman yang di Jawa, Ya, di Jakarta ya. ya, ya, Jakarta ya. hebat ya, sudah ke Qatar. Aduh, tuh karena Iya. TBM bisa diundang loh kita ke mana-mana sebetulnya ya Kak Aam ya. Iya, iya, iya benar. Dengan ini ya. Untuk apa memperlihatkan bahwa TBM juga bisa berdaya. Nah, selanjutnya ada dari Kak Siti Latifah dari Bandung. Katanya sama sudah ada pojok baca untuk anak-anak baca buku, tapi harus punya gebrakan untuk menarik minat anak membaca katanya di daerah sini karena masih kurang. Nah, bagaimana ya Kak Aam untuk menggerakkannya gitu supaya anak-anak senang membaca? Kak Am diundang tuh main ke sini katanya di Kabupaten Bandung, Kak Am. Boleh, boleh. Jadi memang apa namanya? Taman bacaan ketika dibuka, saya juga ketika buka taman bacaan 12 tahun yang lalu, tidak lantas ngajak, ayo masuk sini, ayo kita baca, ayo baca ini, baca. Enggak. Jadi yang pertama dilakukan adalah mm, memperkenalkan dulu siapa saya, apa ini gitu. Karena mereka melihat ini toko buku ya, ini jualan ya seperti itu. Jadi memperkenalkan dulu bahwa ini taman bacaan, bahwa ini kegiatannya ini segala macam. Jadi setelah memperkenalkan, membuat mereka nyaman dulu di antara kita, di lingkungan kita, nyaman secara personal kepada kita pengelola taman bacaan, nyaman secara lingkungan taman bacaannya. Setelah mereka nyaman, eh, siapkan semua kegiatan-kegiatan yang menarik buat mereka. Kalau misalnya anak-anak ya paling yang menarik adalah mendongeng, berkegiatan apa, berkarya dan eh, mainan tradisional dan segala macam atau nonton, menari dan segala macam. Nah, setelah itu baru kita ngobrol dengan mereka. Kira-kira apa yang mereka sukai. Ketika mereka sudah mengungkapkan apa yang menjadi sukanya mereka, kita bisa memilih buku-buku yang sesuai dengan apa namanya keinginan mereka, rasa suka mereka. Karena ketika kita sudah suka sesuatu, pasti kita akan mencari tahu tentang sesuatu tersebut. Sehingga ketika itu sudah berjalan, insya Allah itu akan apa namanya akan terus berkelanjutan. Tapi tetap kegiatan-kegiatan yang menyenangkan harus menjadi prioritas utama untuk pertama. Karena kalau misalnya pertama sudah dijejelin buku, eh, sekarang ingat mereka sudah terpapar dengan gadget gitu. Jadi akhirnya bagaimana caranya mereka senang dulu dengan kita, nyaman dulu dengan kita, nyaman dengan lingkungan, dan mereka mempunyai satu kesukaan yang bisa kita apa namanya ajak untuk eh, menyukai buku. Atau kita kita rubah, misalnya kita buku display, buku yang kita kita pilih sesuai dengan keinginan mereka, lalu kita ajak bermain sesuai dengan buku tersebut, lalu terakhir baru kita kenalkan bahwa apa yang sudah kita lakukan dengan bersenang-senang segala macam, semuanya ada dalam buku. Ini bukunya, seperti itu. Jadi banyak cara untuk memperkenalkan apa namanya buku kepada anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Tinggal bagaimana kita, seperti tadi saya bilang, kreatif, inovatif itu yang harus dilakukan oleh pengelola taman bacaan. Iya, ini sepertinya menjawab juga pertanyaan dari Kakak Siti Aisyah ya. Kak, ini kata Kakak ini punya
hobi membaca katanya di Kabupaten Bandung. Tapi bagaimana ya supaya menarik minat anak-anak? Tadi sudah terjawab ya Kak Siti Aisyah Iya, ya. iya, iya. Nah, sekarang ada lagi dari Taman Bacaan Sumur Sumurama Kabupaten apa nih? Ya, Kabupaten Subang katanya Kak Am. Bagaimana melakukan kegiatan pelatihan untuk masyarakat dan berkolaborasi dengan kegiatan lembaga pelatihannya itu bagaimana katanya Kak Aam. Eh, Mohon Hmm. diulang, Kak, yang Nih, pertamanya. eh, mohon saran dan arahan bagaimana melakukan kegiatan pelatihan untuk masyarakat berkolaborasi dengan lembaga pelatihan atau BLK ya, khusus untuk anggota aktif binaan TBM yang mempunyai potensi. Begitu Oke, Kak Aam. ya siap. Eh, jadi teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan pelatihan, jangan sampai melakukan pelatihan sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan survei pertama kali, survei dulu ke masyarakat sekitar. Surveinya tidak terlalu muluk-muluk, harus ada instrumen atau apa seperti yang sedang saya lakukan karena saya berkolaborasi dengan pihak perguruan tinggi. Surveinya bisa misalnya nih, pagi-pagi kalau ibu-ibu itu kan ngumpulnya di tukang sayur. Nah, obrol di situ. Kira-kira nih potensi desa di sini tuh ada pohon pisang misalnya. Kira-kira Bu, eh, Ibu pengen eh, apa ya yang bisa kita lakukan dengan adanya potensi yang ada di daerah kita? Nanti kan ngobrol nih. Jadi dipantik obrolannya oleh kita, tapi diarahkan karena kita ingin mendengar mereka eh, apa namanya ingin melakukan apa di sana. Setelah ada informasinya misalnya, aduh masih setengah nih, gimana ya caranya? Masuk ke pengajian misalnya, pengajian ibu-ibu. Di sana eh, apa namanya bisa melalui Bu Ustazahnya. Kira-kira di sini kita sebagai masyarakat harus punya apa namanya harus berdaya nih. Kira-kira apa ya yang kita butuhkan gitu. Akhirnya ada obrolan atau di forum RW atau secara tertulis kita apa umumkan di grup. Ibu-ibu, tolong dong, kira-kira di sini butuh apa nih, pelatihan apa? Langsung dikirim. Kemarin juga kami di sini eh, kami cukup apa namanya membuat pengumuman di grup ibu-ibu sekalian. Kemarin kami terhubung dengan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di sana kegiatannya bla 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 bla, saya sebutin. Terus tiba-tiba muncul ibu-ibu, Umi mau dong kegiatan, maksudnya pelatihan bagaimana cara memilih skincare yang bagus gitu misalnya gitu. Karena kan farmasi itu, jadi akhirnya terus ada lagi, jadi banyak masukan. Jadi dipantik oleh kita, kira-kira apa yang mereka butuhkan, lalu kita siapkan pelatihan. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan untuk pelatihan di masyarakat itu memang sesuai kebutuhan masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat akan banyak. Lalu bagaimana nih tadi kerjasamanya dengan lembaga apa lembaga pelatihan misalnya. Nah, kita seperti tadi adakan MOU. Kalaupun karena lembaga pelatihan itu kalau tidak salah dia disupport sama pemerintah. Jadi eh, ada pelatihan apa di situ, kita bisa akses. Nah, justru pihak lembaga pelatihan, kalau misalnya memang itu pelatihannya BLK ya, kalau nggak salah BLK itu, kalau nggak salah itu ada support pemerintah. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengkolaborasikan itu dengan pihak BLK karena kita mempunyai masa, mereka mempunyai eh, sarana dan prasarana. Jadi lakukanlah MOU karena bagaimanapun juga untuk mengikat satu sama lain bertanggung jawab adalah MOU dan pendekatannya itu bisa pendekatan apa namanya lebih lebih apa kekeluargaan tentang bagaimana kebutuhan masyarakat di sekitar sini memang ternyata ada apa namanya sarana prasarana yang bisa dilakukan di BLK tersebut gitu. Jadi ada komunikasi lebih intens dengan pihak BLK tersebut. Mungkin itu, Kak. Iya Kak, aduh, tambah malam tambah seru ya. Keren sekali.
Saya banyak belajar nih. Kita semua banyak belajar ya dari Kak Am ya. Eh, Mengenai pengelolaan TBM ini, TBM yang berdaya ya, dan bisa menemukan potensinya sendiri gitu. Tuh katanya tambah malam tambah menyala nih. Masih ada lagi pertanyaan, teman-teman? Mumpung ada Kak Am nih. Ada yang mau berpendapat? Bagaimana nih Kak Sari, di tempatnya ada TBM Kak Sari? Eh, Sepertinya ada ya Kak Juli ya, cuma saya belum lihatnya, cuma tadi udah terpikir juga. Rupanya kalau bikin TBM seru juga ya, ya lihat pengalamannya Kak Am gitu ya, yang apa namanya dengan bersemangat, kemudian juga sudah go internasional juga ternyata ya Kak Am ya. Itu Ah, DKI, DKI. Doakan aja oh kita, iya deh. kita pengen main ke Finland. Wah, asli eh, keren-keren di Negara Finlandia. dengan literasi tertinggi, dengan masyarakat yang bahagia paling tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Kita pengen Iya, main ke situ. betul Semoga ada betul donatur. ya. Jadi sangat Keren, menyenangkan keren, ya keren. dengan TBM. Tadi saya lihat. Jadi Kak Juli sama Kak Sari, kita juga sering memperkenalkan si Kumbi dan teman-temannya kepada anak-anak penyintas talasemia yang ada di Kabupaten Bandung. Ya. Jadi kita selalu bawa wayang si Kumbi karena boneka si Kumbinya kita belum punya. Semoga setelah ini Kak Sandri memberi itu Nanti biar bisa dibawa dan dikenalkan Halo, sama colek-colek Kak anak-anak Sandri. talasemia. Dan di sana, di Bangsal Talasemia Rumah Sakit Majalaya, kita membuat pojok baca. Di situ salah satunya adalah buku-buku tentang si Kumbi dan buku-buku lainnya yang memang eh, bisa menemani anak-anak ketika mereka melakukan transfusi. Seperti ya. itu. Dan jika teman-teman dari eh, apa Wah, namanya, dari keren-keren. penyuluh mau ikut, ayo kita membersamai Mau, anak-anak. mau, mau. Ya, tapi Ya, kita harus ke sana ke rumah sakit gitu. Jadi di rumah sakit kegiatannya, langsung ya. di bangsalnya, seperti Nanti itu. ininya referensinya ditambah Kak Am dengan Good Habit series ini ya. Referensi Good Siap, buku series siap, ini. ya. Iya, iya. siap, siap, Iya, boleh, iya. boleh, dengan senang hati. Wah, senang sekali ya. Rumah sakit mana katanya Kak? Majalaya Eh, ya? Majalaya. Jadi yang sudah itu di aduh Jawa, di Jakarta tuh Cipto, Cipto, Rumah Sakit RSCM, RSCM, terus Hmm. di Rumah Sakit PMI Bogor, terus di Ana Medika Bekasi, Jujur di terus sini kalau di dan Bandung tahu. Majalaya. Nah, sekarang Majalaya juga teman-teman anak-anak yang penyintas yang dari Al Ihsan itu ikut ke Majalaya. Di Al Ihsannya sendiri kita belum masuk, tapi dari perkumpulannya orang tua perkumpulan namanya Popti, Popti Jawa Barat itu sudah minta ke kita untuk apa namanya kegiatan literasi itu bisa dilakukan di bangsal-bangsal talasemia karena bagaimanapun juga, ternyata ketika kita ngobrol dengan pihak psikologi, buku itu bisa sebagai terapi. Ada namanya biblioterapi. Bagaimana menterapi dengan pustaka. Pustaka itu salah satunya buku, karena tidak hanya buku. Nah, makanya bagaimana kita mendekatkan itu, makanya kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang bisa memahamkan kita tentang biblioterapi tersebut agar bisa dilakukan di eh, ya minimal bangsa-bangsa talasemia yang sekarang sudah kita dampingi seperti itu. Menarik sekali ya, menarik sekali. Iya, nih eh, betul tambah malam tambah menyala, tapi waktu pun harus Iya, pasti membatasi sudah kita semakin ya. malam. Banyak sekali tuh katanya eh, kata Kak Siti Aisyah, Alhamdulillah ya Umi sudah mensupport Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Oh katanya. iya, ini salah satu Iya. relawan dari Reti-nya. Jadi untuk masalah darah, penyediaan darah untuk anak-anak thalassemia, Reti namanya relawan donor darah Thalassemia Indonesia. Ini ada Kak Siti ya. Terima kasih Kak Siti sudah Kak Siti. datang.
Hmm. Alhamdulillah. Iya, senang sekali ya. Banyak sekali yang kita dapatkan malam ini. Boleh dong dikasih reaction buat Kak Aamnya. Wah, saya kasih love. Terima Boleh kasih. teman-teman kasih reaction. Terima kasih. Tapi waktu juga yang akan memisahkan kita ya Kak Am ya. Meskipun Ya, sebetulnya Kak Am masih bisa loh dihubungi. Ada di grup WhatsApp juga ada di Instagramnya tadi Umi Bravo Omega ya. iya, iya. Ya, bisa nanti dicari Instagramnya Kak Am. Ya. Nah, untuk yang terakhir, statement terakhir, closing statementnya bagaimana Kak Am? Silahkan. Aduh, apa ya? Ya, pokoknya apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita, lakukanlah. Teruslah berbuat baik karena kebaikan akan tetap menjadi baik dan akan kembali kepada kita. Jadi jangan melihat yang lain-lain, teruslah berbuat baik untuk kita dan lingkungan kita. Terima kasih, mungkin itu saja. Mantap. Am. Ya selalu Alhamdulillah. Terima Kak. kasih Kak Am, terima Iya, kasih yang sama-sama. lain. Menyala, katanya mari kita menyala bersama. Ya, demikianlah teman-teman perjumpaan kita malam hari ini dalam acara festival Nah ngobrolin anak hebat. Kita masih punya di hari-hari lain sampai hari Minggu. Kita besok juga masih ada. eh eh, kita masih ada Kak Teddy loh. Kak Teddy besok itu menceritakan tentang bagaimana cara mendongeng. Kak Teddy itu pendongeng nasional loh ya. Jadi jangan lewatkan teman-teman untuk datang besok. Ya, kita masih ada sampai hari Minggu kita ada literasi keuangan belajar bersama Kak Okta. Kak Okta itu bekerja di Departemen Keuangan dan seorang akuntan. Jadi kita bisa belajar literasi keuangan buat anak-anak. Juga nanti ada di Sabtu malam dengan saya. Karena saya seorang guru, maka saya akan sharing bagaimana cara mendongeng di kelas supaya menginspirasi anak-anak dan dalam berkarya agar mereka kreatif. Ya, demikianlah untuk malam hari ini. Eh, Sebelum ditutup, kita akan berfoto bersama dulu. Kak Intan, silakan Kak Intan. Mari, boleh dibuka. Di Boleh open dibuka. kameranya ya Ya. teman-teman ya. Izin diambil Ya. dokumentasinya, senyum terbaiknya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam, salam Ketemu bahagia. besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih Kak Juli, Kak Sari, wabarakatuh. Terima Kak kasih Kak Juli, Kak Aam. Sayang, Aam, terima kakak kasih. semua, Kak Syari, Terima kasih. Kak Intan, kakak semua, Izin makasih live Kak ya. Okta. Sampai ketemu Ya, see you besok. Kak Okta.